Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa abada rabbahu hatta atahu al-yaqinu salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani wa akhawati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini di hari yang kedua di bulan Muharram 1444 Hijriah yang bertepatan dengan hari yang ke-31 di bulan Juli 2022. Tentu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Karena sejatinya umur yang Allah karuniakan untuk kita harus kita maknai sebagai waktu dan kesempatan. Meskipun kita sadar waktu itu begitu terbatas, kesempatan itu begitu singkat, harusnya kita manfaatkan waktu yang singkat, kesempatan yang terbatas itu untuk menambah kebaikan. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidaklah menambah untuknya kecuali kebaikan-kebaikan. Mengisyaratkan setiap detik dari waktu hidup kita adalah ikhtiar kita menambah kebaikan. Dalam setiap gerak nafas kita adalah usaha kita menambah kebaikan. Setiap denyut nadi kita harusnya dengannya kita tambah kebaikan. Apapun yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita ucap dengan lisan kita, semestinya itu semua ikhtiar kita menambah kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam doa yang begitu indah Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, islahlah, perbaikilah untukku agamaku yang itu menjadi penentu dari semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaiki pula untukku ya Allah duniaku yang disinilah aku tengah menjalani kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaiki untukku ya Allah akhiratku yang disanalah tempat kembaliku. Nabi kemudian mengucapkan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Subhanallah. Nabi mengucapkan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan ya Allah hidup ini sebagai tambahan untukku dalam kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian itu ya Rabb sebagai detik aku terhenti dan terbebas dari keburukan. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ayat ini cukup pendek dan singkat, tapi syarat dengan pelajaran untuk kita. Ayat ini merupakan khabariyah. Ada berita penting Allah sampaikan kepada kita. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman itu sifat. Al-muttasifu bil iman fahuwa mu'min. Orang yang punya sifat iman, maka dia disebut mukmin. Karena disebut ini adalah sifat, maka Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau kita membaca ayat yang manapun terdapat kata yang menunjukkan sifat mulia ini, yaitu iman, maka mintalah kepada Allah, munculkan at-taraji, harapan kepada Allah, agar kita dijadikan Allah satu di antara mereka yang punya iman itu. Ucapkan di hati kita, Allahumma ij'alni minhum, ya Allah jadikan aku hambamu yang kau sebut sifat mulianya itu. Itulah iman. Yang kedua, Allah mengatakan walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Nanti kita bahas apa itu hijrah. Dan yang ketiga, Allah mengatakan wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ay fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan 3 sifat mulia dalam ayat yang pendek ini: iman, hijrah, dan jihad. Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, satu kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang lebih sering orang sebut dengan tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan hadhil a'mal ats-tsalatsah, 3 amal atau 3 sifat yang Allah sebutkan di ayat ini, iman, hijrah, dan jihad, hiya unwanus sa'adah, itu merupakan pilar kemuliaan dan kebahagiaan, bukti tanda orang yang mulia dan bahagia. Wahia qatbu ruhal ubudiyah, bahkan ketiganya itu merupakan kisaran dari semua ibadah. Artinya ibadah apapun harus ditumpukan di atas 3 sifat mulia ini, iman, hijrah, dan jihad. Wa biha yu'rafu ma ma'al insani minar ribhi awil khusrani. Bahkan dengan 3 sifat mulia ini, iman, hijrah, dan jihad, seseorang dengan mudah untuk mengenali, untuk mengetahui apakah ia mendapatkan keberuntungan dan atau justru menanggung kerugian. Karena hakikatnya hidup ini nanti buahnya adalah keuntungan dan atau kerugian. Akhirnya manusia terklasifikasi menjadi 2. Imma orang yang beruntung yang Allah sebut dengan al-muflihun, atau sebaliknya orang yang rugi, al-khasirun. Seperti firman Allah misalnya dalam surat Ali Imran 104. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Adalah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar, dan mereka itulah yang beruntung. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar 15, Allah juga berfirman, qul innal khasirina, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yaitu orang yang membuat rugi dirinya. Jadi perbuatan mereka itu justru merugikan, alih-alih mendapatkan keuntungan justru kerugian, bahkan kehinaan.
Jadi banyak orang dengan perbuatan menghinakan dirinya, merugikan dirinya, bahkan keluarganya nanti dari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang sangat jelas. Wal'iyadzubillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita perhatikan satu-satu dari 3 sifat yang mulia ini. Yang pertama adalah iman. Apa itu iman? Secara bahasa, secara etimologi, iman artinya at-tasdiq, pembenaran. Secara istilah di iman itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran tanpa ada keraguan. Jadi iman itu sendiri sudah menafikan keraguan. Sekali muncul keraguan, maka runtuhlah iman. Gak mungkin dua itu digabungkan. Karena itu di ujung surat Al-Hujurat Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innama itu dalam gramatika bahasa Arab disebut dengan al-hasru, kata pembatas. Tidak lain dan tidak bukan. Sehingga kita bisa artikan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah, mengimani, membenarkan apa yang datang dari Allah, wa rasulihi, dan yang dijelaskan oleh Rasulnya lewat lisan Rasulnya. Itulah orang beriman, mengimani apa yang datang dari Allah lewat lisan Rasulnya itu. Karena Rasulullah diperintah Allah menyampaikan itu. Ya ayyuhar rasulu balligh, wahai Rasul sampaikan. Al-amru bit tabligh, perintah itu menyampaikan. Apa? Ma unzila ilaika mir rabbik, apa ini diturunkan kepadamu dari Allah Rabbmu. Thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan. Ini kalau kita ragu, runtuh iman itu. Dan iman ini mutlak merupakan hidayah, merupakan minnah, anugerah Allah bagi orang yang Allah kehendaki, bukan iktisabiyah, bukan upaya manusia. Ya, mutlak anugerah Allah. Maka Allah berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang memberi kalian anugerah. Al-minnah itu pemberiannya berharga. Al-minnah namanya, karunia, anugerah. Allah yang mengaruniakan untukmu, menganugerahkan untukmu apa? An hadakum lil iman, yaitu Allah beri hidayah untuk kalian beriman. Jadi hidayah itu karena Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak seorang pun yang beriman illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ibnu Abbas mengatakan biiznillah itu artinya bimasyiatihi wa qadarihi, dengan kehendak dan ketentuan Allah. Manusia nggak bisa membuat orang yang beriman, jangankan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak mampu membimbing orang untuk beriman, nggak bisa. Abu Talib, paman Nabi yang begitu Nabi cintai, secinta Abu Talib kepada Nabi, ketika Abu Talib datang padanya tanda-tanda kematiannya, tergolek tidak berdaya menanti ajalnya, Rasulullah datang kepada Abu Talib. Rasul bisikkan kepada Abu Talib itu, ya ammi kul la ilaha illallah. Paman ucapkan paman la ilaha illallah, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Ucapkan paman kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang bila paman ucap di saat seperti ini, aku akan jadikan itu hujjah untuk membela paman yang di hadapan Allah. Abu Talib mendengar, ngerti dan faham makna maksud Nabi itu. Di sebelah Abu Talib ada Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah.
Keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Aba Talib? Sudah bencikah engkau kepada millah, keyakinan bapakmu Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Maksudnya, jangan kau dengar ucapan Muhammad itu. Rasul ulang lagi kalimatnya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Laki-laki Abu Jahal mengatakan kalimat yang serupa, atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Aba Talib? Sudah sedemikian bencikah kau kepada millah bapakmu Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Al-Musayyab yang membawa hadis ini mengatakan, wa kana akhiru kalami Abi Talib innahu ala millati Abdul Muttalib. Kata terakhir Abu Talib adalah bahwa ia tetap memilih di atas millah, keyakinan ayahnya itu Abdul Muttalib, yaitu millatus syirki, bukan tauhid. Tentu itu membuat Nabi sedih. Maka Rasulullah mengatakan, la astaghfirunna laka ya ammi ma lam unha anka. Tak mengapa paman, meski paman tak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan senantiasa memintakan ampunan kepada untuk paman selama aku tak dilarang untuk itu. Saking sayangnya Rasulullah kepada pamannya, langsung turun firman Allah melarang itu. Allah mengatakan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya sendiri. Ulama mufasir sepakat ini ayat turun berkaitan dengan Nabi yang berharap untuk bisa mendoakan, memintakan untuk pamannya itu. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman bahwa orang musyrik itu adalah penghuni jahanam. Seperti dalam surat Al-Maidah Allah katakan itu, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik terhadap Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Allah yang mengharamkan, bukan kita. Itu kepastian dari Allah. Dan hukum Allah nggak akan berubah, nggak akan berubah. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, nggak akan berubah. Kalau Allah haramkan surga, di mana lantas dia berada? Allah mengatakan, wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Inilah Abu Talib. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau tak akan pernah bisa memberi hidayah, membimbing seseorang untuk iman kepada Allah, walaupun itu kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah untuk iman orang yang Allah kehendaki. Jadi siapapun kita, kalau kita merasa ada nikmat Allah beriman, itu adalah permata yang indah, muti yang berharga, harus dijaga. Persoalan kemudian adalah ketika seseorang merasa diri beriman, min muqtadal iman, merupakan konsekuensi iman adalah wujudul ibtila, adanya ujian. Itu mutlak. Coba perhatikan surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Sebegitu jelas Allah ingatkan kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan setelah mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Ini ulama tafsir menyebut dengan istilah istifham ingkari. Struktur kalimatnya berupa kalimat berita atau pertanyaan, tapi untuk mengingkari. Istifham ingkari namanya. Apakah manusia mengira? Maksudnya salah kalau kalian mengira, gitu. Salah manusia kalau mengira bahwa ia dibiarkan saja oleh Allah setelah mengucapkan amanna, kami beriman,
dan mereka tidak diuji. Jadi ujian merupakan konsekuensi iman. Ya, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang dahulu sebelum mereka yang mengatakan beriman. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu, dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang benar, jujur dalam keimanan. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu siapa yang berdusta dalam keimanan. Ada fenomena menarik dalam kehidupan di zaman Nabi, termasuk zaman kita sekarang. Apa itu? Ada orang yang menyatakan iman kepada Allah, diucap dengan lisan, tapi ucapan, perbuatan, sikap, perilaku, sudut pandang, cara berpikir lebih dekat kepada kekufuran. Ini menarik untuk kita cermati. Dan ini membuat Nabi sangat-sangat sedih. Kenapa beliau sedih? Syekh Abdurrahman mengatakan, saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, membuat Rasulullah sedih. Maka Allah hibur hati Nabi. Ulama sebut dengan istilah at-tasliyah, menghibur hati Nabi. Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul, la yakhzunka, jangan kiranya membuat sedih hatimu. La yakhzunka itu artinya la yaj'aluka hazinan, jangan membuatmu sedih. Berarti Rasulullah sedih banget ini. Apa yang membuat Rasulullah sedih? Ya, alladzina yusari'una fil kufri, yaitu orang-orang yang begitu condong kepada kekufuran. Kalau orang kafir kufur, itu memang sifatnya. Kufur itu sifat, al-muttasifu bil kufri, kafir. Wajar. Tapi apa jadinya kalau orang mengatakan beriman, tapi keucapan, perbuatannya, sikap perilakunya, tata cara pergaulan, termasuk cara nyari duitnya itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Siapa mereka ini? Minalladzina qalu amanna bi afwahihim, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan kami beriman, dinyatakan, dideklarasikan kami beriman. Dengan apa? Lisan-lisan mereka. Walam tu'min qulubuhum, sementara iman belumlah masuk ke dalam hati mereka. Membaca ayat ini kita merenung. Jadi ada orang menyatakan iman dengan lisan tapi hatinya belum beriman. Pertanyaan, kalau kita bagaimana? Kalau Bapak Ibu bagaimana? Yakin iman sudah masuk ke dalam hati kita? Apa jawabannya? Insya Allah. Ya enggak, insya Allah itu bisa berupa harapan atau nggak tahu apa yang ada gitu kan. Masya Allah. Gitu. Gimana Bapak kalau ditanya, Pak, iman itu masih di mulut kita atau di hati kita? Kita butuh indikator, butuh alat untuk mengukur itu. Ya tak? Indikatornya sederhana kok. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah mal iman? Ya apa itu iman? Kenapa ditanyakan? Takut ngaku iman tapi nggak ada iman itu loh. Kalau Bapak ditanya gimana? Pak, duit itu apa sih? Langsung Bapak keluar duit. Kamu nggak tahu duit ya? Duit itu begini loh. Nah, ditunjukkan duit itu, kelihatan bendanya. Ya tak? Tapi kalau iman gimana? Pak, apa itu iman? Bapak bisa tunjukkan iman? Bisa tunjukkan iman itu seperti apa? Nggak bisa. Kalau tanya apa itu uang? Kelihatan. Nih loh, uang itu begini loh. Ada gambarnya, ada angkanya ini. Uang ini begini. Tapi apa itu iman? Siapa bisa menjelaskan? Khawatirnya kita tuh cuman ngaku beriman dan nggak ada iman itu loh. Rasulullah menjawab, iman itu indikatornya, tandanya adalah pertama, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kalau engkau berbuat kebaikan, beramal saleh, menebar kebaikan, dan itu membuat senang hatimu, gembira hatimu. Sementara bila kau tergelincir dalam perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan tercela, kamu sedih karena perbuatan buruk itu, fa anta mu'min. Kalau orang beriman, ukur pakai itu kita. Yakin Bapak kalau berbuat baik senang hati, kalau berbuat maksiat sedih hati, atau sebaliknya?
Berbuat baik nyesel banget ya Anda. Berbuat buruk, kangen mulu ya Pak ya. Ya Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jadikan barometer mengukur iman kita ada atau tidak. Rasulullah mengatakan, ya man amana bilisanihi. Hai orang yang hanya beriman dengan mulutnya. Walam yadkhulil imanu qalbahu, dan iman belum masuk ke hatinya. Apa tandanya? Beliau mengatakan, la taghtabul muslimin. Jangan kalian menghibah, menggunjing, menghina kaum muslimin. Jadi kalau kita mengaguminya tapi senang gitu, mencari aib saudara kita, memaki, menghina, sadarlah. Itu isyarat iman baru di mulut, belum di hati. Masih suka ngomongin orang, ngejelek-jelekin saudara kita. Beda pendapat tidak mesti harus mencela orang, biasa saja. Ya? Orang berbuat salah pun tidak mesti dicela. Abu Darda pernah mendapati seorang laki-laki dimaki-maki oleh sekumpulan laki-laki lain. Abu Darda mengatakan, itu saudaramu. Kalau jatuh kecomberan, keselokan, kau tolong atau tidak? Ya kami tolonglah. Dia kan saudara kita juga. Fala tasubbu akhakum. Kalau begitu jangan mencela saudaramu itu. Mereka membantah. Abu Darda, emang kau nggak benci sama orang berbuat buruk macam dia? Abu Darda mengatakan, semua orang aku benci. Aku benci semua orang berbuat keburukan. Tapi kalau dia sudah bertobat dari keburukan itu, wa huwa akhi, dia itu saudaraku. Begitu. Jadi ukhuwah itu harus dikedepankan. Ya? Masya Allah. Yang ketiga, barometer untuk mengukur iman itu udah masuk ke hati atau baru di mulut itu. Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjidah. Kalau kalian mendapati seorang lelaki yang membiasakan diri ke masjid. Ya'tad itu membiasakan ke masjid. Asal azan dikumandangkan, hati langsung aja tertarik untuk datang ke masjid, melangkah ke masjid. Fashhadu lahu bil iman, saksikan dialah orang yang beriman. Jangan dibantah ya enggak. Ustaz, walaupun saya enggak pernah ke masjid, saya orang beriman. Kata siapa? Enggak mau dengar kata Rasulnya kok. Angel tenan loh. Rasul mengatakan, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjid. Kalau kau lihat seorang lelaki membiasakan diri ke masjid, fashhadu, saksikan dia orang beriman. Kenapa? Rasul membaca firman Allah. Ya, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, hanya orang beriman kepada Allah. Jadi Nabi itu sedih ngeliat orang yang ngaku beriman, diucapkan dengan mulut, kami orang beriman. Tapi ucapan, perbuatan, perilakunya, sudut pandang, cara berpikirnya lebih dekat kepada kekufuran, Pak. Banyak kita nggak nyadar begini nih. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man arafa Allah fa yuhibbu fala mahalata. Siapa yang mengenal Allah dengan benar, pasti cinta kepada Allah, nggak mungkin tidak. Lah kok ada orang mengatakan sekelompok kaum selebritis murtad. Ya terserah sih, itu mau murtad nggak apa-apa ya enggak. Ada yang mengatakan murtad habis sholat tahajud. Woi, mantap ya enggak. Orang kamu mengatakan saya nggak mau sholat tahajud, takut nanti murtad habis itu. Mau murtad saja. Ya? Ibnu Qayyim mengatakan, andai orang cinta kepada Allah, mengenal Allah, pasti cinta kepada Allah, nggak mungkin tidak. Ya? Urusan murtad yang nggak ada masalah. Jangankan 1, 2, 10 ya enggak. Kalau baca sosmed kan isinya itu aja. Sekian selebritis, sekian artis murtad. Mau murtad semua di bumi juga nggak apa-apa kok. Coba tengok surat Ibrahim itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Wahai kaumku, kata Musa, andai kalian semuanya kufur, ingkar kepada Allah, wa man fil ardi jami', dan seluruh manusia di bumi ini, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha Mulia. Allah Maha Kaya, enggak butuh apapun dari kalian. Murtad semuanya murtad saja, enggak ada masalah.
Dan Allah memulia karena nggak akan ternista, terhinakan dengan kekufuran manusia itu. Bahkan dalam surat Al-Maidah Allah menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, may yartadda minkum an dini. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Ada fenomena murtad itu, ada, Al-Quran menjelaskan. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah akan datang kaum yang lain, hamba Allah yang lain. Yuhibbunahu wa yuhibbunahum. Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi kalau ada orang murtad nggak ada masalah. Oh jangan 1, 2, 10. Semua di bumi murtad pun nggak ada masalah. Maka Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kau berbuat baik, kebaikan untukmu. Wa in asatum fala. Berbuat keburukan untukmu, bukan untuk Allah. Bahkan Allah mengatakan, wa ma zalamuna. Kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, kemurtadan mereka, bukan zalim kepada kami. Allah nggak dizalimi dengan itu semua. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Justru mereka zalim kepada diri sendiri. Jadi bagi kita iman itu segala-galanya. Ini yang pertama. Dan tentu konsekuensi iman itu ada ujian tadi, itu pastilah ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yakulanna ahadukum Allahumma inni a'udzubika minal fitnah. Jangan ada seorang pun di antara kalian mengatakan, ya Allah, aku minta untuk tidak diuji. Enggak mungkin. Jangan minta untuk tidak diuji, itu enggak mungkin. Fa innahu laisa ahadun minkum illa wa huwa mushtamalun 'alal fitnati. Karena tidak seorang pun di antara kalian Allah hidupkan di bumi ini melainkan untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum. Allah jadikan kematian dan kehidupan. Orang ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Yang sudah mati pernah hidup. Itu isyarat yang hidup pun akan mati. Untuk apa Allah gilirkan di antara manusia kematian dan kehidupan? Allah mengatakan liyabluwakum. Supaya Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik amal-amalnya. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling keras ujiannya itu? Siapa yang paling keras ujiannya? Rasulullah mengatakan, al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Orang yang paling keras ujiannya para nabi, kemudian semisal dengan nabi, semisal dengan nabi. Yubtala rajul ala hasabi dini. Setiap orang itu akan diuji Allah sepadan dengan kadar keagamaannya, keimanan, keistiqomahannya dalam beragama. Idza kana fi dinihi sulban, kalau orang itu kuat agamanya, keistiqomahannya kuat. Sulban itu keras, kokoh gitu. Ishtadda bala'u, semakin keras ujiannya. Wa idza kana fi dini riqqatan, tapi kalau agama itu riqqah itu rokikun itu tipis. Mau ke masjid hujan, takut masuk angin nggak berangkat. Nanti musim panas, takut kena panas, nanti pusing kepala. Terus kapan ke masjid, Pak? Di kita tuh musimnya cuma 2. Kalau nggak musim hujan, musim panas. Walaupun sekarang kita bingung, sekarang musim panas, musim hujan. Dibilang musim panas masih ada hujan ya, nah? Masya Allah. Kapan mau ke masjid kalau begitu itu? Itulah ujian. Ya. Dan ujian itu macam-macam, Bapak. Yang tidak kalah penting ujian berupa anak dan harta. Hati-hati. Jangankan kita, Rasulullah merasakan itu. Ketika beliau sedang khutbah di atas mimbar, itu kedua cucu Nabi Hasan dan Husain yang masih anak-anak itu, yamshiyani, keduanya berjalan ke sana kemari. Alaihima qamisani akhmarani, keduanya memakai gamis berwarna merah. Wa ya'thurani, dan kemudian jatuh tergelincir. Macam mana kita, cucu kita ini sudah punya cucu, lari sana, lari sini, jatuh nih ya. Hasan aja yang jatuh. Nabi di atas mimbar khutbah mendapati kedua cucunya itu jatuh. Rasulullah berhenti khutbah, ngambil dua cucunya itu, digendong di atas dadanya, naik ke atas mimbar. Di atas mimbar Rasulullah mengatakan, shadaqallah, maha benar Allah dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Sesungguhnya anak-anakmu harta ujian bagimu. Mau berangkat ke masjid, cucu nangis. Hah? Bapak jadi ke masjid atau ngomong cucu aja? Ini ujian. Baru terima gajian kerja, saudara ini kotak amal ya nak. Jadi infak atau tidak Pak? Inilah ujian, nggak bisa dipungkiri. Ya. Yang kedua Allah sebutkan yaitu walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Apa itu hijrah? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wal hijratu hiya, hijrah ialah tarku atau mufaraqatul mahbubil ma'lufi li talabi ridhar rabbi. Hijrah itu artinya secara bahasa tentu artinya intiqal, pindah gitu. Tapi secara istilah syariah di sini adalah mufaraqatul mahbubil ma'lufi, yaitu meninggalkan apa yang dicintai, siapapun yang dicintai ditinggalkan demi untuk mendapatkan ridho ilahi. Itu makna asal kata hijrah. Maka Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan fal muhajiruna, maka orang yang Allah sebut dengan muhajirun seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 8 itu. Ya, lil fuqara'il muhajirin. Harta rampasan perang itu juga diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir di antara kaum muhajirin. Siapa itu orang muhajirin? Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir. Ukhriju, kalau kharaju itu keluar dengan senang hati. Kalau ukhriju dipaksa keluar. Dari mana? Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Ini orang muhajirin. Al-Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala mengatakan fal muhajiruna taraku ad-diyar. Orang-orang muhajirin mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, wal amwal, harta-harta mereka, wal ahlina, keluarga-keluarga mereka, wal asyair, kaum kerabat mereka. Kenapa itu mereka lakukan? Kharaju hubban lillahi wa rasuli. Mereka keluar meninggalkan rumah, harta dan seterusnya tadi, hubban lillahi wa li rasuli, karena cinta mereka sebegitu kuatnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan memang Allah sebutkan sifat orang beriman itu sangat-sangat cinta kepada Allah. Bukan sekedar cinta, amat sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Masya Allah, bukan sekedar cinta, apalagi cuma di mulut, hanya dengan kata. Orang beriman itu sangat-sangat cinta kepada Allah, termasuk kaum muhajirin ini. Wakhtarul imana wal islama ala ma fi minasyiddati, dan mereka memilih iman dan Islam walaupun begitu berat resiko dan akibatnya. Masya Allah, memang itu pilihannya. Mari kita perhatikan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Beliau mengatakan wa kana min awwalil muhajirin, di antara orang-orang yang pertama hijrah, siap untuk hijrah adalah disebutkan namanya adalah ya, Abu Salamah radhiyallahu an. Dari sekian banyak sahabat itu Abu Salamah radhiyallahu an itu orangnya. Beliau siap-siap untuk hijrah ke Madinah bersama istrinya Ummu Salamah dan putranya. Ya. Falamma ajma'a 'ala al-khuruj, ketika mereka siap untuk berangkat meninggalkan rumah, harta, berangkat ke Madinah, maka keluarga dari via Ummu Salamah menghadang mereka seraya mengatakan la natruku
Ya, hadhihi nafsuka, wahai Abu Salamah, urusan kau mau pergi, pergilah. Pergilah. Ara'aita sahibatana hadhihi. Ya. Apa kau pikir kami akan membiarkan Ummu Salam akan pergi bersamamu? Ala ma natrukuka nasiru biha fil milad. Kami tidak akan pernah membiarkan, melepaskan kau pergi bersama Ummu Salamah, ia keluarga kami. Maka ditariklah Ummu Salamah oleh keluarganya, terpisahlah dari suaminya. Melihat peristiwa itu, keluarga Abu Salamah tidak tinggal diam, marah kepada keluarga Ummu Salamah itu. Mereka mengatakan, ya, la natruku ibnana ma'ah, kami nggak akan membiarkan cucu kami bersama kalian. Ditariklah itu anak, ya Allah, dijadikan rebutan antara dua keluarga itu. Walaupun akhirnya anak itu ada bersama keluarga Abu Salamah. Masya Allah. Bapak, apa yang Bapak rasakan? Abu Salamah berangkat seorang diri, meninggalkan istri yang dicintai, anak yang dicintai, pergi seorang diri menuju Madinah. Sementara Ummu Salamah di setiap hari, pagi hari merenung, sedih, menangis, berpisah dengan suami dan anaknya. Suami pergi ke Madinah, anaknya bersama keluarga suaminya. Masya Allah. Setiap pagi sampai sore beliau bersedih, menyendiri. Sampai waktunya setahun kemudian, Masya Allah. Setahun kemudian, baru keluarga Ummu Salamah punya rasa ibah, rasa kasihan kepada Ummu Salamah. Mereka mengatakan, ala tukhrijuna hadil miskina. Tidakkah kalian merasa iba dengan wanita ini? Kasihanilah dia. Kalian telah memisahkan ia dengan suaminya, dengan anaknya. Biarkan dia pergilah kemana dia suka. Akhirnya keluarga Ummu Salamah sepakat. Ya, mereka mengatakan, alhiki bi zaujik in syi'ti. Ummu Salamah, kau bolehlah pergi kemanapun kau suka. Temuilah suamimu kalau kau mau. Setelah dilepaskan Ummu Salamah dari keluarganya itu tadi, dia datang ke keluarga Abu Salamah, minta dengan sangat agar diperkenankan membawa anak yang dicintainya itu. Maka keluarga Abu Salamah pun memperkenankan Ummu Salamah membawa anaknya. Berangkatlah sang ibu dan anak menuju Madinah. Perjalanan panjang 500 km tidak kurang. Tentu jalan kaki. Masya Allah. Hanya iman yang membuat itu bisa dilakukan. Ya? Spirit iman itu luar biasa, ya, yang harus dipertahankan dan memberikan kekuatan Ummu Salamah untuk melakukan perjalanan panjang itu. Sampai tiba di tempat namanya Tan'im. Kalau Bapak pernah umrah, ya, Tan'im itu tempat yang paling dekat dari Mekah, batas tanah halal dan tanah haram itu. Di situ kita mikot kalau umrah itu. Ketika Ummu Salamah dengan putranya tiba di Tan'im, berpapasan dengan sahabat Nabi namanya Utsman bin Talhah bin Abi Talhah radhiyallahu an. Dia kenal ini Ummu Salamah, istri daripada Abu Salamah, dan mengetahui kemana arah tujuannya. Maka diantarkan olehnya menuju Madinah. Karena Ummu Salamah belum tentu jalan menuju Madinah, diantarkan oleh Utsman bin Abi Talhah ini. Sampai ketika tiba di Masjid Quba. Quba itu masjid yang ada di pinggir kota Madinah. Ya, belum masuk ke kota Madinah, pinggir kota Madinah. Utsman mengatakan kepada Ummu Salamah, zaujuki fi hadhil qaryah. Ummu Salamah, suamimu ada di perkampungan itu. Fadkhuliha ala barakatillah. Temuilah suami dengan berkah dari Allah. Semoga Allah memberkahi kalian. Utsman kembali ke Mekah. Masya Allah. Diusir dari keluarganya, terpisah dari keluarganya. Ada lagi sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Masya Allah. Memang Suhaib bin Sinan ini bukan penduduk asli Mekah, bukan. Dia pendatang. Ya. Datang ke Mekah, dia berusaha berdagang dan akhirnya berhasil di kota Mekah itu. Mendengar, dia orang beriman, sahabat Nabi beriman. Mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, dia pun siap untuk hijrah. Dipersiapkan semua harta yang dimiliki untuk berangkat menuju Madinah. Mendapati Suhaib bin Sinan akan pergi ke Madinah, dihadanglah oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Mereka mengatakan, ya Suhaib,
Ataitana sa'alukan hakiran. Suhaib, dulu kau datang kepada kami ke Mekah ini tak punya apa-apa. Kau bukan siapa-siapa. Fakathura maluka indana. Lantas kau dapatkan harta begitu banyak bersama kami di Mekah ini. Wa balagta alladhi balagta. Dan kau miliki apa yang hari ini kau miliki. Thumma turidu an takhruja bimalika wa nafsika. Lantas begitu saja kau akan pergi membawa hartamu itu. Wallahi la yakunu dhalik. Coba perhatikan, orang kafir musyrik pun sumpahnya wallahi. Kenapa? Karena orang musyrik di zaman itu mengenal Allah dari sisi rububiyahnya. Mereka enggak mengingkari rububiyatullah. Yang mereka ingkari adalah uluhiyatullah. Ya? Kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. La in sa'altahum man khalaqas samawati la yaquluna Allah. Mereka bilang Allah. Bahkan mereka menyekutukan Allah hanya ketika mereka senang dalam kelapangan. Kalau mereka ditimpa malapetaka, bencana, kesedihan, kepada Allah mereka minta. Masya Allah. Jadi nggak usah heran, sumpah mereka pun disebutlah nama Allah yang mulia itu. Wallahi la yakunu dzalik. Demi Allah, nggak mungkin itu kami biarkan. Enak aja kau datang tidak punya apa-apa, sekarang punya harta melimpah. Kau pergi begitu saja? Tidak mungkin kami biarkan itu. Masya Allah. Padahal itu harta milik Suhaib, hasil keringatnya, jeripahnya bertahun-tahun di kota Mekah. Suhaib mengatakan, Ara'aitum in ja'altu lakum mali. Bagaimana menurut kalian? Kalau semua hartaku aku serahkan saja kepada kalian. Atakhulluna sabini. Apa kalian biarkan aku pergi? Ambil semuanya. Gimana? Ada kesepakatan. Gimana kalau aku tinggalkan hartaku? Ambil anda untuk kalian. Kalian biarkan aku pergi? Mereka mengatakan, Naam. Ya. Kami biarkan aku pergi. Kalau kau tinggal semua hartamu itu. Suhaib dengan penuh keikhlasan mengatakan, fa inni qad ja'altu lakum mali. Sekarang aku serahkan semua hartaku kepada kalian. Ambil. Pergi, Pak. Enggak membawa apa-apa. Sampai di Madinah ketemu Nabi, diceritakan peristiwa itu. Rasulullah mengatakan, Rabiha Suhaib. Rabiha Suhaib. Sungguh beruntung itu Suhaib, beruntung. Apa artinya? Allah akan ganti semua itu dengan lebih baik. Masya Allah. Diganti, bukan lose, bukan hilang. Invest. Ya. Sekarang kami investasi deposito walaupun dibohongi ya enggak. Yang bodong, yang apa lagi. Investlah kepada Allah, dengan Allah. Allah jamin. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, sebanyak apapun harta yang kalian infak, sedekahkan, Allah jamin tajiduhu indallah. Kau temukan itu nanti di sisi Allah. Maka Rasul mengatakan Rabiha, beruntung, bukan rugi, untung. Bahkan ada sahabat Nabi, ya Allah, kita banyak harus belajar Bapak. Di Madinah dulu ada 2 orang sahabat Nabi memiliki 2 kebun. Bersebelahan dempet itu kebunnya. Satu di antara mereka ingin membuat pagar supaya bisa memisahkan antara kebun dia dengan kebun sahabatnya itu. Qadarullah ada sebatang pohon korma merunduk masuk ke kebun dia. Nggak bisa dibuat pagar. Dia minta izin untuk menebangnya. Nggak boleh sama pemilik kebun itu. Ya sudah saya beli. Nggak boleh. Insya Allah. Ambil pelajaran di kita tuh ada orang model begini Pak. Diminta nggak boleh, dibeli pun nggak boleh. Nyusahin. Ya itu tadi. Akhirnya orang ini ngadu kepada Rasulullah. Aku mau buat pagar ya Rasulullah, ini nggak boleh. Aku tebang pohonnya. Nabi panggil orang itu. Nabi mengatakan, a'tihi an-nakhlah. Berikanlah sebatang pohon yang sudah runduk mau roboh itu kepada dia. Biar ditebang untuk bikin pagar. La ya Rasulullah. A'tihi nakhlah. Diulang lagi oleh Nabi. Kasihlah. La ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Kasih. Sampai 3 kali. Keempat kalinya Rasulullah mengatakan, a'tihi an-nakhlata walaka biya nakhlah fil jannah. Berikan kepadanya sebatang pohon korma yang runduk untuk ditebangnya. Untukmu pohon korma di surga. La ya Rasulullah, saya bingung membaca di sini. Ini orang dengar apa enggak sih ucapan Nabi? Ngerti apa orang gitu loh? Atau saking pelitnya itu orang ini. Bayangkan ditawarkan sepotong pohon korma, batang pohon korma dengan pohon korma di surga. Artinya kau di surga nanti. La ya Rasulullah.
Abu Dahdah namanya. Mendengar ucapan itu langsung merapat kepada Rasulullah. Namanya ingat, Abu Dahdah radhiyallahu an. Bukan Abu Darda loh ya, jangan salah sebut. Abu Dahdah. Kita tanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada sahabat lain yang mulia-mulia juga. Hah? Dia merapat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai aku beli sebatang pohon korma miliknya itu, berapapun harganya, aku berikan kepada orang yang satu tadi. Apa untukku pohon korma di surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan singkat, na'am, ya. Langsung Abu Dahdah menghampiri pemilik kebun yang pelit tadi. Ya hadza, ibta'tu nakhlatak. Fulan, dengar, aku menukar sebatang pohon korma yang runduk mau roboh itu. Dengan apa? Bibustanil ladzi fi sittumati nahlah. Aku tukar dengan kebunku yang ada di dalamnya 600 pohon korma. Bapak pasti menyalahkan Abu Dahdah. Wah, itu tukar guling gak sebanding. Pasti bikin namanya orang pintar kok. Kelebihan Pak. Gitu gak kita Bapak? Jujur saja lah. Jangan ada dusta di antara kita. Pasti Bapak menyalahkan Abu Dahdah. Masa sepotong pohon korma yang runduk mau roboh diganti dengan kebun isinya 600 pohon korma? Gak sebanding kan? Pasti namanya orang pelit macam kita begitu. Nah, ngaku saja. Mau? Mau. Deal, sepakat. Langsung Abu Dahdah ke kebun yang dimaksud. Di situ ada istrinya Ummu Dahdah. Beliau mengatakan, ya Ummu Dahdah, ukhruji. Ummu Dahdah, keluar dari kebun kita ini. Ajak anakmu keluar juga. Kenapa? Aku sudah menjual kebun kita ini. Liman, kepada siapa kau jual kebun kita, wahai Abu Dahdah? Lillah, kepada Allah. Coba dengarkan reaksi Ummu Dahdah. Ummu Dahdah dengan senang mengatakan, Rabiha bai'uk, Rabiha bai'uk. Kau beruntung jual beli sama Allah. Barakallahu fi ma ishtaraita. Semoga Allah memberkatimu dengan jual belimu. Saya membayangkan kalau kita bagaimana? Pak, udah terima gaji katanya. Oh, udah. Mana? Tak infakin semuanya. Mencari itu Allah. Coba Bapak lihat wajah ibu kita. Istri kita gimana? Gimana cara membuat istri seperti Ummu Dahdah gitu ya? Ya Allah. Gitu. Akhirnya dipanggil anaknya. Anak-anak sini. Masih itu ngunyah-ngunyah korma. Buah korma di kebun ayahnya. Muntahkan, keluarkan itu korma. Nak, ini sudah dijual sama bapakmu. Di rokok kantongan itu ada butir korma, dikeluarin, kau nggak berat lagi memakan ini, mengambil ini. Pertanyaan tidak pantas ke orang seperti masuk surga? Amat sangat pantas. Kalau kita pantas? Jawab sendiri dah. Saya hanya mengatakan ada kaidah, ada pepatah mengatakan halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu. Itu pepatah. Celaka orang nggak tahu diri. Itu Pak, itu pepatah Pak. Halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu. Celaka orang nggak tahu diri. Jawab aja sendirilah itu. Pantas nggak masuk surga ini? Ya pantas Ustaz, ya terserah dah. Kalau cuma angan-angan saja. Yang terakhir, yang ketiga, Allah mengatakan walladzina jahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ma maknal jihad? Apa itu jihad? Secara bahasa, jihad itu artinya badlul juhdi, mengerahkan semua kemampuan, ya, fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Dalam arti umum jihad itu ya, badlul juhdi fi ta'atillah, mengerahkan semua kemampuan untuk taat kepada Allah. Arti umum. Arti khusus adalah badlul juhdi fi muqara'atil a'da'i, mengerahkan semua kemampuan untuk melawan musuh di medan perang. Itu arti khusus. Jadi nggak semuanya diartikan perang jihad itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat minta izin untuk perang bersama Rasulullah, dia dengar Rasulullah mau berperang, Rasulullah siap perang, dia minta izin untuk ikut perang bersama Nabi. Apa Rasul mengatakan? Hal ahayyun walidak, masih hidupkah kedua bapak ibumu? Masih ada bapak ibumu? Naam, ada ya Rasulullah. Rasul mengatakan fa fihi ma fajahid, maka dapatkan pahala setara dengan jihad. Dengan apa? Dengan baktimu kepada orang tuamu. Termasuk Rasulullah mengatakan talabul halali jihadun, mencari rezeki halal itu jihad, Nabi sebut. Ya, ada orang mengatakan, Ustaz, kalau nggak ada perang kapan kita mati syahid? Saya tuh pengen banget mati syahid loh. Ya, kalau nggak ada perang gimana mati syahid? Nah, supaya kita bisa perang, kita buat musuh, kita cari musuh supaya perang. Nggak apa saya mati syahid. Ya Allah, gitu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika siap berperang di satu peperangan, ingat Bapak, Nabi perang itu bukan pagi bukan malam hari Pak. Perangnya itu setelah tergelincir matahari habis zuhur perang, nggak pernah pagi begini perang. Termasuk perang Uhud itu Rasulullah malam nggak ada yang perang, malam itu inspeksi ke tempat di mana besok kita perang Uhud itu. Ada orang kafir di situ. Ya nggak dibunuh Pak, orang belum waktunya perang kok. Ini kesempatan orang kafir kita bunuh. Pengecut penakut begitu. Malam itu inspeksi ke medan perang Uhud itu beberapa sahabat ikut bersamanya. Rasulullah mengatakan, besok kau mati saya di sini ya. Besok kau mati di sini. Besok mati di sini. Besok benar mati saya di situ. Saya membayangkan, aduh kalau kita gimana Pak? Bapak, besok mati saya di sini. Saya mati, enggak ah. Saya ingin dapat ghanimah kok. Ya Allah. Gitu. Di medan perang itu Rasulullah mengatakan apa? Harus kita paham. Hadis sahih. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, la tatamannau liqa'al adu. Hai manusia, jangan kalian berangan-angan ketemu musuh. Di medan perang saja, kalau tidak terjadi perang, lebih bagus. Ini di medan perang Rasulullah ucapkan kalimat itu. La tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Bapak tentu masih ingat peristiwa perang Khaybar. Ketika panji perang di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, anu qatilum hatta yakunu mislana." Apakah kami perang mereka langsung orang Yahudi itu sampai mereka beriman seperti kita? Rasul mengatakan apa? Unfudh ala rislika. Saya mengatakan mahlan wala tata'ajjal. Tenang, jangan buru-buru begitu. Di medan perang loh. Tenang, jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bi sahadim, sampai kau ketemu mereka di tempat mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Di medan perang dakwah dikedepankan. Kita ini di medan dakwah kok suasananya perang ya Pak ya. Beda pendapat kayak bukan saudara saja kita ini. Di medan perang saja ajak mereka berdakwah, dakwai mereka untuk masuk Islam. Maka muncul kalimat terkenal ucapan Nabi itu. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairan min khumrin na'am. Kalau Allah memberi hidayah seseorang saja dengan dakwamu, itu sudah lebih baik bagimu daripada onta warna merah. Masya Allah. Jadi jangan ngarepin perang. Udah siap perang, semuanya siap, enggak jadi. Lebih bagus, lebih baik, lebih maslahat. Apa kelanjutan dari situ? Rasulullah mengatakan, fa idza laqitumuhum, tapi kalau kamu ketemu musuh, bukan kau membuat permusuhan, ketemu musuh, ya, diusik akidah dan keyakinan kita, dilarang kita beribadah, dirampas harta kita. Musuh dia. Fasbiru, sabarlah, jangan takut. Fa innal jannata tahta dhilali suyuf, karena surga itu ada di bawah dentingan pedang di medan perang. Jadi satu Rasul mengatakan kita berani, tapi tidak membabi buta. Jadi kalau nggak perang itu lebih enak Pak. Bisa sholat berjamaah, bisa mencari nafkah, anak bisa sekolah lagi. Kalau perang bagaimana? Coba lihat di daerah peperangan. Perang mungkin berakhir, berhenti. Gencatan senjata. Lihat kehancuran di negeri itu. Hancur infrastruktur, rumah, gedung hancur. Yang mati nggak tahu di mana kuburnya, yang hidup nggak tahu di mana rimbanya. Terpisah keluarga itu. Susah Pak kalau perang itu. Jadi jangan ngarepin perang. Oh, tapi kan nggak bisa mati syahid. Kata siapa? Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tuwfiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa hujrati wa naubati. Rasulullah sallallahu diwafatkan Allah di rumahku, di kamarku, di giliranku, di antara kedua pahaku dan daguku. Bahkan Allah jadikan peluh Nabi bercampur dengan peluhku. Siapa yang mengatakan Nabi bukan mati syahid? Pernah kita mengucapkan Nabi, man sa'alallah asy-syahadata bisidqin. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan benar, jujur mengatakan. Misalnya kita mengucapkan Allahumma ballighni manazil syuhada, ya Allah antar aku untuk mendapatkan kematian syahidku. Apa Rasulullah mengatakan? Bukan kita yang mengatakan. Rasul mengatakan ballaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih.
Allah antarkan ia mendapatkan kematian syahidnya, walaupun akhirnya mati di atas kasurnya, ranjangnya, mati syahid, kata Nabi. Ini harus kita pahami. Jadi jihad nggak harus perang artinya. Arti umum adalah badlul judi fi ta'atillah. Ya, mengerahkan tenaga, kemampuan untuk taat kepada Allah. Terakhir barangkali ingin saya sampaikan pelajaran buat kita. Habis sholat subuh begini Bapak, pagi hari seperti ini Rasulullah duduk dengan sahabat, para sahabat. Ada laki-laki melintas di depan Nabi, masih muda usianya, gagah perkasa tubuhnya. Kemana dia pergi? Qad bakkara yas'a. Pagi-pagi semangat mencari rizki, cari duit orang itu. Ngelihat orang itu muda usia, gagah tubuhnya, nyari duit, sahabat mengatakan apa? Ya waihahada, kasihan dia, sayang dia, masih muda usianya, gagah perkasa tubuhnya, nyari duit. Lau anna syababahu wa jaladahu fi sabilillah. Coba kalau usia mudanya, kekar tubuhnya untuk perang di jalan Allah, cakep itu lebih bagus. Nyari duit. Mending ucapan sahabat Rasulullah tegur. La taqulu hakadha. Kalian nggak boleh ngomong begitu. Berarti salah kan? Kamu nggak boleh ngomong begitu. In kana kharaja yas'a ala waladi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau pemuda itu, orang itu berangkat pagi mencari nafkah untuk memenuhi hajat kebutuhan anak-anak masih kecil, maka itu sama dengan jihad di jalan Allah. In kana kharaja yas'a ala walidaini kabiraini syaikhaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hajat bapak ibu yang sudah tua renta itu di jalan Allah. Jadi kalau nggak ada perang, ya nyari rezeki yang benar, ibadah yang benar. Maka Abdul bin Mas'ud mengatakan, inilah akrahu an ara rajulan farigon. Mohon maaf, ini ucapan bukan ucapan saya, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Inilah akrahu an ara rajulan farigon. Aku itu tidak suka ngeliat orang yang kosong-song itu, nganggur-nggur. La fi amri dunia wala fi amri akhirati. Nggak sibuk untuk menata kehidupan dunianya, mencari rizki dan sebagainya. Nggak sibuk juga untuk urusan ibadah akhiratnya. Jadi kalau kita nggak sibuk mencari nafkah, sibuk ibadah. Orang nyari nafkah, kita di rumah. Orang ibadah, kita di rumah. Apa yang kita tunggu? Itu nggak disukai oleh para sahabat Nabi. Jadi kalau kita nggak sibuk berkeringat mencari nafkah, ya khusyuk dalam ibadah. Ya, kalau kita sudah sepuh nanti anak-anak kita ngajari nafkah buat kita. Khusyuk ibadah. Ini duduk aja gini, nggak kemana-mana. Orang berangkat sholat, dia tahu temannya nggak sholat. Apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Nabi menjawab, hal tantadiruna illa ya maradun mufsidan au mautan mujhizan. Nabi mengatakan, kalau kau sehat, kalau masih hidup, tidak mau ibadah, apa yang kau tunggu? Selain penyakit akan menggerogoti tubuhmu, apa yang kau tunggu? Selain kematian menyeretmu ke liang lahatmu. Itu ucapan Nabi. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini Bapak yang kita antarkan. Masih banyak yang bisa kita renungkan berkaitan dengan kesempatan di awal bulan Hijriah ini. Ya, tahun Hijriah ini kita banyak merenung. Jadi menyambut Hijriah Bapak bukan hanya dari sisi selebrasi, peringatan, perayaan. Kita harus merenung untuk lebih baik, untuk lebih baik. Nas'alullah al-afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bagus sekali, banyak yang bisa kita petik dari penyampaian sekali. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang disampaikan jam. Silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan. Sepertinya kita mau dengar terus ini menarik sekali. Adapun hal yang saya ingin tanyakan, masukan sasaran dari Pak Ustaz. Yang pertama tadi saya dengar bahwa pada akhirnya manusia itu akan ada dua jalan, beruntung dan merugi. Nah, Kemudian yang kedua, selanjutnya bahwa manusia itu memang bagaimanapun juga pasti akan mendapat ujian dari Allah. Dan ujian iman itu adalah hidayah dari Allah. Jadi dalam kaitan itu tentu kita ingin bahwa pada saat ini, kalau saya katakan pada saat sekarang ini, kalau diibaratkan iman kita itu bisa 100%, kalau gelas itu terisi penuh.
Kenapa? Karena begitu mendengarkan dari Pak Ustaz. Tapi setelah keluar dari masjid atau dari masjid, mungkin dia akan menetes pelan-pelan. Ya, gitu. Bisa akan berkurang. Jadi iman itu akan naik dan turun sesuai dengan sifat seseorang. Karena sifat seseorang punya kepribadian, punya cita-cita dan punya harapan yang mungkin melekat pada diri seseorang. Oleh sebab itu, barangkali saya ingin hanya menyampaikan bahwa hal-hal apa kira-kira yang bisa Pak Ustadz memberikan kepada kami supaya kadar iman kita ini paling tidak tetap terjaga begitu stabil, tidak melorot. Itu pertama. Yang kedua menyangkut masalah hijrah. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa hijrah itu paling tidak adalah meninggalkan hal-hal yang dicintai untuk ke suatu hal yang apakah mungkin lebih bagus atau bagaimana ya, tetapi hal itu. Nah, sekarang ini kita melihat bahwa hijrah itu adalah perubahan, perpindahan dari suatu sifat atau sifat lain atau keadaan ke keadaan lain. Apakah hal-hal yang termasuk apabila seseorang di suatu tempat merasa misalnya terancam atau merasa bahwa sesuatu yang kurang bagus di situ karena mungkin kehidupan apa tidak layak atau bagaimana, tetapi dia pergi ke suatu tempat yang merasa seolah-olah bisa melakukan hal-hal yang lebih baik ya. Tempat yang dia tempati sekarang. Itu apakah itu merupakan suatu hijrah? Karena itu kan adalah sesuatu hal yang agak kurang bagus. Nah, untuk itu mohon supaya mungkin setelah hijrah pasti kita mendapat suatu ujian yang juga cukup berat. Kira-kira ujian apa yang kita akan Ustaz sampaikan agar supaya hijrah kita ke tempat yang baru itu bisa lebih bagus dengan masyarakat setempat. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Satu yang paling ditakuti sahabat Nabi adalah muncul benih-benih kemunafikan di hati. Satu ketika Abu Bakar bertemu dengan Handalah radhiyallahu an. Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Handalah?" Bagaimana keadaanmu hari ini wahai Handalah? Handalah mengatakan, "Nafaqu Handalah." Handalah telah munafik. Saya memberikan catatan, ucapan Handalah bukan berarti memastikan dia munafik. Tapi dia khawatir kalau benih munafik sudah ada di hatinya. Beda dengan zaman kita, jelas kemunafikannya tapi nggak ngaku munafik. Sahabat mah enggak. Nafaqu Handalah itu khawatir kalau aku munafik. Mendengar itu Abu Bakar terkejut. Subhanallah, ma taqul? Apa yang kau bilang? Kenapa kau ngomong begitu? Handalah menjelaskan bagaimana tidak muncul sudah benih kemunafikan di hati kita ini. Kita ini kalau duduk bersama Nabi sebutkan untuk kita tentang surga dan kenikmatannya, neraka dan azab neraka itu faka'anna ra'ya'in, seolah nampak di pelupuk mata kita. Oh, kami rindu untuk mendapatkan kenikmatan surga, takut dari neraka. Kapan? Ketika ada bersama Nabi. Wa idza raja'na wa asafna al-azwaja wal aulada wadh-dhayat. Tapi kalau kita pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, canda gurau, makan minum bersama mereka, sibuk dengan pekerjaan kita, nasina katsiran, kami lupa apa yang Nabi sebutkan tadi. Abu Bakar menjawab, "Oh, kalau itu ya aku juga sama." Hanya keduanya datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, masa Handalah bilang dia munafik?" Kenapa? Handalah menjelaskan, "Kalau kami bersamamu ya Rasulullah, kau katakan tentang surga, begitu jelas kenikmatan surga, muncul hasrat rindu untuk mendapatkannya Rasulullah. Kau sebutkan tentang neraka, begitu takut kami akan neraka. Tapi kalau kami pulang ke rumah kok jadi lupa semua." Jadi sama kita, Pak. Ya, nah? Apa Rasulullah menjawab? "Andai kalian masih selalu ingat apa yang aku katakan itu, kalian selalu ingat apa yang aku katakan itu, la sofahatkumul malaika, maka malaikat akan membimbing tanganmu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dimanapun, di jalan, di tempat tidur, dimanapun, pasti Allah bimbing kalian." Ujung hadis Nabi mengatakan, "Walakin sa'atan." Ya tapi ya pelan-pelan, proses. Ya, recharge itu proses. Ya, Bapak ngecas HP 24 jam meledak itu HP itu, Pak. Ya kalau udah mulai turun ya kasih lagi. Ya, ngaji 24 jam, kelenger Pak kita, Pak. Bubar, saya betah Bapak yang nggak tahan ya. Ya pelan-pelan 1 jam udah bubar lah. Besok kapan ketemu lagi kita ngaji lagi, recharge ulang itu. Nah itu yang pertama. Itu sifat manusia, Pak. Jadi saatan. Nah, untuk meningkatkan iman itu tadi tentu banyak baca Al-Quran. Jelas Allah mengatakan,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana. Orang beriman kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Segera bangkit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Takut yaitu dengan meninggalkan larangan Allah. Dibacakan Al-Quran, bertambah imannya. Dari awal tadi kita sebutkan ayat hadis bukan apa-apa. Memang dari situ kita merecharge diri kita itu, menyemangati diri kita. Ya. Yang kedua, ada ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mau hijrah. Ketika mereka ada di satu tempat, ya, yang tertindas, tertekan, nggak bisa menampakkan keimanan, nggak bisa beramal. Ya. Allah berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan zalim kepada diri mereka sendiri. Dia punya iman tapi nggak mau menyelamatkan imannya. Lebih milih berpura-pura gitu. Munafik gitu lah. Tetap ada bersama kaum musyrikin itu gitu. Sampai mati. Ketika mereka dimatikan oleh malaikat, malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Ada apa dengan kalian masih di sini? Mereka menjawab, "Kunna mustad'afina fil ard." Kami ini kaum yang tertindas, tertekan, teraniaya. Syekh Abdurrahman mengatakan ini bohong ucapan orang ini. Ya? Gak ada alasan tidak hijrah. Maka malaikat mengatakan, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas? Kau bisa hijrah ke tempat itu. Kenapa masih di sini? Gak bisa beribadah kepada Allah. Harus hijrah. Ulaika ma'wahum jahannam. Orang yang sampai mati seperti itu keadaannya di neraka jahannam. Berarti orang itu gak benar imannya. Jadi memilih hartanya dengan mengubur imannya. Iman meski diutamakan walaupun meninggalkan harta, itu orang yang benar dalam keimanan. Nah, sama dengan kita, di tempat manapun kita berada, gak mungkin kita mengatakan saya seorang muslim. Padahal kita disuruh Allah bangga jadi seorang muslim. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling dari ajaran Allah, dari iman kepada Allah, faqulu syahadu bi anna muslimun, katakan kami orang Islam. Harus bangga, bukan hina, bukan rendah diri. Islam itu memuliakan kita. Ya? Jadi kalau enggak hijrah, ya dosa. Maka Syekh Abdurrahman mengatakan hijrah dalam kondisi seperti itu adalah min aujabil wajib, kewajiban yang paling wajib hijrah. Meninggalkannya adalah dosa besar. Ya, tapi kita kan aman-aman saja. Sehingga Al-Banna, ya, Hasan Al-Banna dulu pernah mengatakan fi ayyi ardin tata, di bumi pun kamu berpijak, wa antum mas'ulun islamiyah, kamu bertanggung jawab atas keislaman tempat itu. Jadi kita dimanapun sekarang, makanya begini Pak, apakah pertanyaan berikutnya, apakah di zaman kita masih perlu hijrah? Tentu hijrah dibutuhkan, tapi tidak konteks yang pertama. Kan hijrah itu dua, al-makani, al-ma'nawi. Enggak lagi butuh hijrah tempat, tapi tetap aja di sini. Hijrah yang dimaksud adalah itu tadi, merubah sifat dan perilaku kita, amal perbuatan kita. Maka Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, tidak dibutuhkan hijrah setelah Mekah itu bebas dari orang-orang musyrik itu. Walakin jihadun wa niyat, tapi jihad dan niat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dari yang lain, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa dilarang oleh Allah. Nah, dalam arti kedua ini harus kita reorientasikan terus dalam hidup kita. Lebih baik, semakin baik terus. Itu namanya hijrah. Ya. Jadi bisa arti yang pertama atau kedua, tergantung situasi kondisi. Tapi yang paling tidak yang kedua ini harus diorientasikan terus. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Tidak terputus hijrah sampai terputus taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatul asyamsu min maghribiha. Dan tidak terputus taubat itu sampai terbit matahari dari arah barat, baru berakhiran. Jadi hijrah kedua harus kita orientasikan terus. Lebih baik, lebih sempurna amal-amal kita. Wallahu a'lam bissawab. Akhirnya hanya kepada Allah kita berharap. Memang anugerah yang patut kita syukuri itu iman itu tadi ya. Iman saya katakan adalah permata yang indah, mutiara yang berharga untuk kita tetap pertahankan walaupun apapun. Contohlah para sahabat.
Dan keadaan kita tidak seperti para sahabat dulu yang tertindas, tertekan. Nah, tinggal kita menghijrah dalam arti yang kedua, berupayalah kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Walaupun kita sadar rasanya tidak akan mencapai kesempurnaan yang mutlak, karena sempurnanya milik Allah. Paling tidak kita mendekati kesempurnaan dalam ibadah. Dan contoh teladan sudah banyak kita dapatkan, Rasulullah dan para sahabat. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik dan orang mulia dengan iman, dengan hijrah dan jihad kita itu. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.